Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di YouTube channel saya. Saya harap semua pemirsa dalam kondisi sehat dan alhamdulillah saya pun sehat sehingga saya bisa bikin video ini. Ini video part kedua saya yang membahas tentang jalur distribusi barang atau produk. Kalau di part pertama kan udah saya jabarkan tentang pengertian jalur distribusi dan orang-orang yang berada di dalamnya. Nah, ini kan kita sebut saja jalur distribusi ini penghubung antara produsen ke konsumen. Jadi ketika produsen ini hanya fokus ke memproduksi barang saja atau memproduksi produk saja tanpa harus menyediakan divisi pemasaran, maka agar produk yang mereka dibeli konsumen, mereka harus kerjasama dengan orang-orang yang berada di jalur distribusi, yaitu penghubung. Nah, jadi konsumen tidak perlu harus membeli barang ke produsennya, enggak. Jadi mereka harus membeli barang ke penghubung. Nah, di jalur distribusi ini kemarin udah kita jelaskan ya siapa saja, dan ini orang-orang penghubung ini punya tingkatan. Jadi dalam jalur distribusi ini ada tingkatannya ya. Tingkatan yang paling atas itu distributor, terus di bawahnya distributor itu agen, di bawahnya agen itu reseller, kemudian retailer, dan satu lagi ini karena perkembangan perkembangan pemasaran ada istilah dropship. Kalau dropship itu perorangan ya bisa masuk ke situ. Jadi mereka tidak harus terikat satu perjanjian, mereka cuman hanya menawarkan produk tanpa harus mengeluarkan modal, tanpa harus menyediakan tempat untuk gudang atau kantor, dan tanpa harus repot-repot packing. Jadi mereka cuma menawarkan produk barang, kemudian setelah siapa saja yang berminat untuk membeli, kemudian mereka menghubungi agen atau reseller. Nanti dari agen dan resellernya itu packingnya dari sana. Jadi mereka setelah di packing kemudian diantar ke konsumen yang order, nanti barulah dropshipnya dapat komisi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini akan saya jelaskan ciri-ciri dari para penghubung ini. Yang pertama adalah distributor. Ciri-ciri dari distributor ini, kenapa saya belibet ya. Jadi harus kerjasama langsung dengan produsennya. Jadi mereka itu harus menentukan wilayah ya. Mereka harus punya cakupan wilayah yang akan mereka kuasai ya, sebagai wilayah kerjanya. Kemudian membeli barang langsung ke produsennya itu dalam jumlah banyak ya. Kemudian dalam skala transaksi, jadi ini dalam pembelian ini, transaksi pembelian ini ke produsen itu bisa melalui sistem beli putus atau sistem komisi. Kalau beli putus itu beli banyak terus langsung cash bayar gitu. Kalau komisi itu beli banyak terus nanti ada kayak potongan dari produsennya, seperti itu. Nah, itu ciri yang kedua. Jadi ciri pertama itu bekerja sama langsung dengan produsennya. Ciri kedua membeli barang dari produsen dan jumlah banyak untuk sekali transaksi. Ketiga, punya cakupan wilayah kerja, misalnya tingkat kabupaten atau tingkat negara gitu ya. Jadi nanti ketika mereka menjual produknya, mereka itu dibantu dengan agen-agen yang berada di wilayah kekuasaannya. Jadi misalnya kalau negara Indonesia, maka agen-agen yang berada di Indonesia ini yang akan meneruskan produk-produk untuk dijual. Kemudian agen juga punya reseller di bawah mereka. Kemudian yang keempat, ciri keempat, distributor menjual barang atau produk
ke agennya. Jadi mereka tidak langsung ke konsumennya tapi melalui agen. Dari agen ke reseller, dari reseller barulah ke konsumen. Jadi tidak langsung ke distributornya ya. Yang kelima, tidak diizinkan menjual barang produk si pesaing. Jadi misalnya kalau kita mau menjual barang produk A dari produsen A, maka misalnya kita distributor ya, kita mau menjual produk A dari produsen A, kita tidak boleh menjual produk B dari produsen B. Nah, jadi kita satu produk dari satu produsen. Kemudian yang keenam, biasanya nih distributor memiliki izin badan usaha. Ini bisa dalam bentuk CV atau unit dagang atau perusahaan terbatas. Nah, itu ciri dari distributor. Kemudian di bawahnya distributor itu ada agen. Nah, ciri-ciri dari agen ini hampir sama dengan distributor, cuman wilayahnya yang pertama itu wilayah cakupannya tidak terlalu luas, artinya kecil. Misalnya kalau distributornya udah tingkat kabupaten, maka dia agen biasanya tingkat kayak kecamatan atau kabupaten. Ciri yang kedua, membeli barang dalam jumlah banyak dari distributor, kemudian dijual lagi ke reseller. Nah, sistem pembelian barangnya itu beli putus atau komisi, jadi sama ya seperti distributor. Kemudian ciri yang ketiga, tidak melayani pembelian langsung oleh konsumen karena ada reseller. Jadi agen ini dibantu reseller untuk menjual barang-barang produk yang mereka jual. Keempat, tidak diizinkan menjual barang produksi pesaingnya. Jadi ini sudah jelas ya, seperti distributor itu tidak boleh menjual barang produk pesaingnya. Jadi ini agen juga harus punya kayak kantor dan gudang untuk menyimpan barang. Kemudian yang kelima, tidak harus memiliki izin badan usaha. Jadi ini perorangan bisa masuk ya ke sini. Kemudian yang keenam, membuka peluang orang-orang menjadi reseller. Jadi ini kayaknya kita kayak membuka lowongan kerjaan lah buat orang-orang menjadi reseller ya. Jadi ibu-ibu atau remaja putri atau mahasiswa ini bisa ya masuk ke sini jadi reseller gitu. Kemudian yang ketujuh, menjual dalam jumlah lebih kecil daripada distributor. Jadi misalnya kalau distributor itu membeli barang untuk stok barang itu sampai 1000 unit, maka agen biasanya itu lebih kecil jumlahnya, misalnya cuman 200 unit gitu, seperti itu. Kemudian tadi saya menyebutkan ciri-ciri dari agen. Kemudian ini saya menyebutkan ciri-ciri dari reseller. Posisi reseller ini murni ya di bawah agen ya. Yang pertama, berhubungan langsung dengan agen. Yang kedua, tidak nyetok barang kecuali untuk contoh. Jadi nyetok barangnya cuma untuk contoh, cuma 1 biji atau 2 biji aja. Ketiga, fungsi murninya itu sebagai penghubung. Jadi penghubung antara agen ke konsumen. Jadi reseller itu berhubungan langsung dengan konsumennya. Kemudian yang keempat, mendapatkan keuntungan dari komisi ya, sesuai dengan kesepakatan dengan agen ya. Jadi penghasilannya itu dari komisi. Yang kelima, tidak terikat secara resmi, artinya reseller bisa menjual barang-barang produk si pesaing. Jadi misalnya kalau dia menjual produk A, dia juga bisa menjual produk B atau produk C. Jadi ibaratnya reseller ini seperti toko berjalan. Itu 5 ciri-ciri dari reseller. Jadi agak bebas gitu ya. Nah, ini saya akan menyebutkan
ciri-ciri dari retailer. Kalau retailer ini posisinya hampir sama dengan distributor, cuman ada perbedaannya. Yang pertama, membeli barangnya itu dalam jumlah banyak, tapi kemudian kalau menjualnya itu dalam jumlah kecil, misalnya beli mie instan ya, 50 dus gitu ya, tapi mereka nanti menjual ke konsumennya langsung dalam bentuk satu bungkus, jadi satu bungkus itu dihargai berapa, seperti itu. Dan ciri yang kedua, menjual langsung ke konsumen. Ketiga, diizinkan menjual berbagai jenis barang dari bermacam-macam produsen. Jadi ini kita ambil contoh misalnya ya, retailer itu sama dengan minimarket atau supermarket. Nah seperti itulah, jadi punya toko. Nah kalau yang dropship ini, kalau dropship itu kayak kemajuan dari dinamika pemasaran gitu. Sudah saya sebutkan ya di muka. Nah semoga ini video ini bermanfaat ya buat pemirsa semuanya. Barangkali ada yang cari ingin wirausaha itu, atau nggak usah repot-repot cari lowongan pekerjaan, bikin aja wirausaha seperti ini kan masih terbuka ya, entah itu mau jual produk apa gitu kan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jawaban di video-video saya di YouTube channel saya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.